Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Ya. Masih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Agar lebih mantap, baca Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sebelum mulai absen dulu ya anak-anak. Fitri Damayanti Hadirah. Intan Laila Hadirah. Mila Eliza Hadirah. Yuniar Aska. Hadirah. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Sekarang Ibu mau memperkenalkan diri. Ibu namanya Ibu Nia, menggantikan Ibu Indah yang kemarin berhalangan masuk ya. Ibu Indah di sini mengajar apa? Pelajaran apa? PAI. Fikih. Ya, itu lebih rincinya ya, fikih. Kemarin udah belajar apa tentang fikih sama Bu Indah? Kurban apa ya? Ya, kurban. Kurban. Sekarang kita belajar tentang apa? Wakalah dan sulhu. Sulhu ya. Coba kalian buka buku cetaknya halaman 56. Ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu wakalah dan sulhu? Kalian pernah dengar nggak apa sih itu wakalah, apa sih itu sulhu? Belum. Asing. Ya, asing ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang wakalah. Wakalah atau wikalah menurut bahasa berarti penyerahan atau pemberian mandat atau penjaga. Kalau menurut istilah, wakalah itu memberi kuasa seseorang atau kelompok untuk bertindak atas nama yang memberi kuasa atau mandat. Berarti wakalah itu kayak mewakili seseorang kayak gitu ya. Kayak gini contohnya. Ini ceritanya kantor bank ya, Bang. Ini bank. Pak Budi itu mempunyai hutang ke bank.
Tapi kan nggak mungkin bank itu menagih langsung hutang ke Pak Budi. Apa ya ada bank menagih hutang ke Pak Budi? Tapi bank itu mempunyai petugas yang di sana bernama Pak Anton. Jadi bank itu diwakilkan oleh Pak Anton untuk menagih hutang kepada Pak Budi. Itu diwakilkan. Bukannya Pak Budi mempunyai hutang pada Pak Anton, tapi Pak Budi yang mempunyai hutang kepada bank itu diwakilkan oleh Pak Anton untuk meminta hutang kepada Pak Budi. Nah, itu contoh kecilnya wakalah atau diwakilkan. Hukum wakalah itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah, tetapi bisa jadi haram kalau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan haram, dan menjadi wajib kalau terpaksa, dan makruh bila pekerjaan itu makruh. Coba bacakan surat, di sini ada dalil surat Al-Kahfi ayat 19. Siapa yang bisa membacakan? Saya Bu. Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman walyatikum birizqin minhu wal yatalaqqaf wala yush'iranna bikum ahada. Ya, coba artinya dibacakan Mbak Fitri. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun." Ya, itu di sini wakalahnya itu terdapat pada arti yang ini. Dan maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Itu kan enggak semuanya, jadi ada yang mewakilkan. Ya, seperti itu. Itu hukumnya mubah. Tergantung ya, bisa mubah, bisa makruh, bisa wajib. Lalu yang diperbolehkan wakalah itu biasanya muamalah. Apa sih yang boleh diwakilkan dalam muamalah? Mewakilkan jual beli, misalnya kayak reseller. Kan kita ngambil ke orang, lah orang itu kan nggak langsung ngejualin ke teman-teman kita kan, lah kita yang mewakilkan mereka menjadi reseller ya. Menggadaikan barang. Yang ketiga, memberi sedekah atau hadiah. Yang kedua itu tentang ubudiyah yang boleh diwakilkan. Yang pertama itu yang boleh diwakilkan itu mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini boleh ya ubudiyah kalau misalnya haji bagi orang yang sudah meninggal atau secara fisik itu tidak mampu tapi dia sudah mendaftar. Yang kedua, mewakilkan memberi zakat. Biasanya kan kita kalau misalnya di pondok nggak ada acara untuk memberi zakat, kita biasanya di rumah diwakilkan ibu yang memberi zakatnya. Yang ketiga, mewakilkan menyembelih hewan kurban, itu boleh. Yang dilarang itu mewakilkan sholat dan puasa, dan yang berkaitan dengan keduanya wudhu. Misalnya aku nitip wudhu dong, kan nggak boleh, harus dilakukan sendiri wudhu dan sholat serta puasa. Ya, itu yang boleh. Rukun wakalah itu ada 3, orang atau pihak yang memberi wewenang.
Kalau ini pihak yang memberi wewenang di sini siapa? Siapa? Ya, Bang. Yang kedua, orang atau pihak yang diberi wewenang. Siapa yang diberi wewenang? Pak Anton. Ya, urusan atau hal-hal yang dikuasakan oleh yang memberi wewenang kepada yang diberi wewenang. Apa? Hutang. Iya, tadi kan orang yang beri wewenang, Bang. Yang suruh, yang dimandati wewenang itu Pak Anton. Wewenang diamanahi apa sih Pak Anton? Menagih hutang kepada Pak Budi. Ya, yang keempat itu syarat-syarat wakalah. Syarat-syarat wakalah itu ada 4. Yang pertama, orang yang diberi wewenang harus orang yang mempunyai wewenang terhadap urusan yang akan dikuasakan. Kan Pak Anton, kenapa sih Pak Anton disebut orang yang diberi wewenang, mempunyai wewenang? Kenapa? Karena Anton mewakili dari bank. Karena Pak Anton Petugas. Ya, petugas bank. Jadi boleh dikuasakan kepada Pak Anton. Yang kedua, orang yang diberi wewenang hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. Apakah Pak Anton berakal sehat? Iya. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Karena sudah diterima. Karena dia bisa bekerja. bekerja. Kan nggak mungkin ya Bang memperkerjakan orang gila. Yang ketiga itu urusan atau masalah yang dikuasakan hendaknya diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Berarti apa? Urusan atau masalah yang dikuasakan oleh Bank kepada Bang Anton. Hutang. Ya, menagih hutang. Yang keempat itu akad yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak hendaknya dimanifestasikan dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepada pendelegasian wewenang. Maksudnya Pak Anton itu akadnya bilang ke Pak Budi, saya mau menagih hutang bank kepada Anda gitu ya. Itu akadnya. Yang kelima, habisnya akad wakalah. Kapan sih tempo habisnya akad wakalah? Itu ada 4. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Misalnya Pak Anton yang diberi amanah oleh bank untuk menagih hutang, kok Pak Anton meninggal dunia, itu gagal habis akad wakalahnya. Jadi harus diamanahi lagi ke petugas lain ya. Yang kedua, salah satu pihak jadi gila. Misal Pak Anton gila nih, berarti kan nggak bisa memenuhi amanah, jadi harus diganti orang lain. Yang ketiga, pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Harusnya ini kan Bank harus memberitahu kepada Pak Anton, harus memberitahu kepada Pak Budi, saya disuruh menagih hutang dari bank, lalu gitu. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya, barangnya dah jadi milik orang lain karena hilang atau dijual. Jadi kalau misalnya Pak Budi ternyata hutangnya kok udah lunas, berarti kan nggak boleh ditagih ya, itu sama aja habis akad wakalahnya. Yang keenam, hikmah wakalah. Hikmah wakalah yang pertama itu saling tolong menolong. Jadi itu kan Pak, walaupun itu amanah Pak Anton dari bank, jika Pak Anton tidak bisa amanahkan, bisa saja uangnya dipakai gitu kan, uang hutang yang gak dikasih ke bank. Yang kedua, timbul rasa sayang menyayangi, percaya mempercayai dalam kehidupan. Jadi bank itu telah mempercayai Pak Anton sebagai petugas untuk meminta hutang ke Pak Budi. Ya, yang ketiga, mempererat tali persaudaraan di antara sesamanya. Jadi kalau misalnya Pak Anton udah melakukan menagih hutang ke Pak Budi, jadi dia mempunyai saudara baru yaitu Pak Budi. Yang terakhir, mendidik sikap tanggung jawab terhadap amanah bagi si penerima mandat atau kuasa. Jadi bank itu kan, Anton kamu itu menagih hutang ke Pak Budi ya, gitu. Pak Anton itu melaksanakan menagih hutang itu dengan penuh amanah. Yang kedua, kalian tahu nggak sulhu itu apa? Belum tahu Bu.
Sulhu itu menurut bahasa berarti damai, memutuskan dan menghentikan pertikaian atau perselisihan. Kalau menurut istilah sulhu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan dendam, permusuhan, pertikaian atau perbantahan. Yang kedua, hukum sulhu. Hukum sulhu disyariatkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perselisihan atau perpecahan dan agar permusuhan antara kedua belah pihak berselisih dapat direlai hukumnya jaiz, boleh atau atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini yang membacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10. Mbak Intan, Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, di sini sudah dijelaskan ya bahwa perdamaian itu Indah. Ya, dengan hidup damai hidupnya menjadi lebih tenang. Yang kedua surat An-Nisa ayat 128. Coba Mbak Aska. Bu. Ya, 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atun khalaqat min ba'liha mawjudan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus sukh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya, artinya Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan khusus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ya, di sini sudah dijelaskan ya bahwa pertikaian di suami istri itu juga harus didamaikan biar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga itu rukun sulhu. Rukun sulhu yang pertama itu perdamaian dan orang-orang berdamai atau orang yang bersangka. Kalau misalnya orang yang berdebat, orang yang bertengkar kok nggak mungkin tercipta sulhu. Ya, hal yang diperlukan atau dipersengketakan. Misalnya ada teman yang berantem karena masalah apa? Biasanya di sini ada masalah apa? Salah apa? Perebutan Bu. Perebutan, misalnya perebutan bangku ya. Ya. Perebutan bangku lah itu yang berarti harus ada salah satu yang ngalah nih. Itu jalan keluar dari perdamaian atau sulhu. Yang ketiga ijab dan qabul. Ijab kata terdakwa dan qabul kata pendakwa. Misal, yang pertama yang duduk di bangku tersebut Intan. Terus Fitri kok pengen duduk di situ? Kan harusnya misalnya Mbak Mila itu udah jangan gitu, kalian salah satu ngalah. Jangan berantem hanya mengenai bangku gitu. Lah itu ijab dan qabulnya itu Fitri dan Intan saling meminta maaf. Ya, itu perdamaian.
Yang keempat, syarat-syarat sulhu. Yang pertama, mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Tadi ya, yang sepakat damai itu Mbak Intan dan Mbak Fitri. Tidak ada paksaan. Itu harusnya tidak ada paksaan ya, harus dalam hati biar sama-sama ikhlas. Yang ketiga itu masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, masalah bangku kan tidak bertentangan dengan prinsip Islam ya. Yang keempat, jika dipandang perlu dapat menghadirkan pihak ketiga seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Ibu bacakan ya. Al-Hujurat ayat 9. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang ke-9 itu artinya, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini perdamaian antar golongan mukmin yang berperang. Jadi harus menghadirkan pihak ketiga ya. Ini kalau misalnya masalah golongan yang mukmin yang akan berperang. Yang selanjutnya itu macam-macam perdamaian. Berapa sih macam-macam perdamaian? Ada yang tahu macam-macam perdamaian ada berapa? 2, 5. Yang pertama itu perdamaian antar muslim. Jadi orang Islam dan orang Islam ya. Yang kedua perdamaian antar muslim dan non muslim. Misalnya orang Islam dan orang Kristen atau agama yang lain. Yang ketiga perdamaian antar imam dan kaum bughat atau pemberontak yang tidak mau tunduk kepada Islam. Yang keempat perdamaian antara suami istri. Tadi sudah dijelaskan ya, yang tadi dibacakan Mbak Aska. Yang terakhir yang kelima perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. Yang selanjutnya hikmah sulhu dapat menyelesaikan. Yang pertama dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. Yang kedua dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan di antara sesama. Yang terakhir dapat menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Kita harus sama-sama itu ya, mewujudkan keadilan dalam negara ini karena agar bisa mewujudkan negara yang rahmatal lil alamin. Ya. Sekarang kita akan melihat contohnya ya.
Nih ada penjelasannya nih. Proses tadi kan orang yang mau transfer ke bank nih. Proses transfer uang tersebut menggunakan akad wakalah. Kenapa sih kenapa disebut akad wakalah? Diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil atau yang mewakilkan kepada pihak bank sebagai al-wakil untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank debit rekening nasabah, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening yang dituju disebut sihot atau ini yang kayak hutang, sesuatu yang diamanahkan oleh al-wakil. Demikian dari Ibu akan memberikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Setelah kalian mengetahui apa itu wakalah, apa itu sulhu, dan kalian juga udah mengetahui syarat, rukun, dan hukumnya, semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Apa itu wakalah, apa itu sulhu. Sulhu itu perdamaian yang bisa mendamaikan kehidupan. Kehidupan agar negara kita menjadi negara yang rahmatan lil alamin, damai dunia akhirat. Amin. Sebelum Ibu akhiri, kalian kerjakan buka halaman 57. Ya, itu dikerjakan individu, besok dikumpulkan dan jangan lupa belajar karena besok Ibu akan memberikan ulangan. Ya, ulangan dan tugas. Jadi kalian harus belajar. Jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Demikian dari Ibu. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Amin. Sekian dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.